Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Masya Allah, Alhamdulillah siang ini Masya Allah, siang luar biasa. Kita ada di Tador Kopi. Dan Masya Allah kita bersama dengan Coach Rahmat, nih Coach Kopi kita. Punya omong nih Masya Allah, ini salah satu dari Coach Kopi yang kita kenal tahun berapa dulu? Hampir 4 tahun yang Hampir lalu 4 tahun yang lalu, Masya Allah. Coach Rahmat, Assalamualaikum Coach Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah senang sekali. Ini kita dari Kubis. Nah, ini kita ngobrol santai aja ya Coach ya. Siap. Kubis siap, itu siap. kunjungan bisnis. Masya Allah, ini kita dari salah satu program dari koperasi kami, Koperasi Akasya, Koperasi Amanah Kampung Syariah. Yang memang salah satu programnya itu kita saling support sesama UMKM. Kita saling menumbuhkan, saling grow, saling mendukung. Dan mudah-mudahan goalsnya adalah ekonomi merakyat. Amin. Ekonomi merakyat dan ekonomi merata gitu maksudnya ya. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah kesempatan yang luar biasa ketemu Coach Rahmat. Kita ada di salah satu kafe nih. Coach izin memperkenalkan ya, nanti koreksi kalau salah ya. Ini kita ada di salah satu kafe yang luar biasa. Itu ada di pinggir jalan besar, Pasar Minggu, Tador Coffee. Ini salah satu rujukan kopi manual brew yang enak di Jaksel. Masya Allah. Teman-teman Jaksel, kalau mau kopi manual brew yang enak, Tador Coffee di Pasar Minggu, Insya Allah. Insyaallah. Coach, kita ngobrolin tentang kopi nih sedikit ya. Ya. Mungkin kan sebetulnya kalau kita ngobrolin kopi enak, nah masalahnya enak itu kan parameternya pasti banyak. Nah, parameter enak itu kan banyak. Cuman secara keilmuan kopi nih ya, Coach, kopi enak itu seperti apa nih? Mungkin ini, makanya karena tadi parameternya lebar, kita bikin aja satu parameter yang lebih gampang kita sepakati mungkin ya. Siap. Nah, parameternya adalah ketersediaan produknya sendiri sama bisnis. Oke. Malah ke situ. Nah, jadi kopi enak itu kalau kita lihat pakai parameter ketersediaan dan bisnis, ujungnya itu sebetulnya ada di petani. Di petani. Di petani. Oke. Kita bisa bilang enak atau tidak kopinya itu bagaimana petani itu merawat tanamannya, mengelola biji kopi bahkan sebelum di roasting dan segala macamnya itu. Oke. Kan semua komoditas itu akan begitu ya. Pada saat dirawat dengan baik ya akan jadi hasil yang baik. Hulunya ya. Hulunya. Itu Oke. enak. Hasil yang baik itu pasti enak. Jadi enak Gitu itu ya. adalah hilirisasinya. Jadi ke situ ya, nggak apa-apa juga. Nah, berhubungan sama bagaimana itu terhubung sama kita mendefine ya, menjelaskan bahwa kopi itu enak atau tidak, ujungnya di situ, kesininya adalah yuk kita mulai beli, kita mulai minum kopi itu apa adanya kopi itu. Oke. Jadi kita hilangkan hal-hal yang mempengaruhi rasa kopi ini sendiri gitu. Maksudnya pemanis, tambahan-tambahan lain lah itu. Jadi kita minum kopi apa adanya, yang akhirnya adalah kita bisa nangkep seberapa sih petani itu sudah mengelola tanamannya sampai ke biji kopi yang sudah terproses dengan baik ini tadi. Jadi kita bisa bilang bahwa itu enak, tidak enak, cocok, tidak cocok, tapi dari kopi apa adanya dengan nilai yang bolehlah supaya sederhana ya. Ini bahasanya supaya sederhana saja, bukan tentang nilai sebenarnya, tapi supaya sederhana bahwa beli yang mahal lah. Beli yang mahal. Beli yang mahal lah. Mahal, insya Allah enak gitu ya. Insya Allah enak. Bukan minuman kopi yang mahal dari Oke. kafe yang mahal, Oke. tapi biji kopi yang sudah di roasting, yang siap diseduh apapun bentuk seduhannya, mau espresso kayak mau apapun itu, tapi biji kopi yang mahal. Biji kopi yang mahal. Biji kopi yang mahal. Harapannya Jadi adalah mahal itu punya nilai gitu ya maksudnya? iya. Jadi kan harapannya juga bahwa lo ini yang sudah diproduce dengan sepenuh hati gitu loh, dengan luar biasa baik. Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalkan lah, tapi ngeceknya gimana? Apakah betul-betul? Ya tanya ke yang nyeduh, ke owner coffee shopnya. Saya yakin sekarang sangat banyak owner coffee shop itu yang sourcing kopinya langsung ke petani kayak kita. Jadi kita tahu persis bahwa mana sih yang dikelola dengan baik, mana sih yang ngijon, mana sih yang udah pokoknya dijual buat bayar anak sekolah, kita tahu persis itu gitu. Dan saya rasa itu banyak banget.
masa iya bisa dipercaya? Kan kadang-kadang itu cuma marketing. Iya, minimal kan kita percaya jawaban mereka. Yes, yes. Dan harapannya itu tadi bahwa kita beli kopi, biji kopi yang mahal, yang diseduh kemudian dan segala macam itu akan meningkatkan taraf hidupnya petani. Dan taraf hidupnya petani meningkat, mereka semakin cinta sama tanamannya, semakin bikin kopi yang Perawatannya lebih ekstra lagi gitu ya. Yes. Oke, jadi memang hulu ini penting banget. Penting. Dua-duanya penting. Maksudnya bagaimana kita menghargai kopinya, bagaimana kopi itu ditanam, dikelola, yang akhirnya juga kan ini kan menjalankan roda bisnisnya ini sendiri gitu loh. Bahwa petaninya terbayar, kopinya jadi enak, kita minumnya enak. Masalah bahwa kita bayar lebih mahal, iya. Ya barang bagus jangan dibayar murah lah. Ya. Paham. Poinnya dapat ya teman-teman. Jadi kopi enak itu memang kalau disebut enak, manis, pahit itu ukurannya berbeda soalnya ya. Tapi kalau jadi kopi enak itu bagaimana cara menikmati, menghargai bahkan ya, menghargai petaninya, menghargai proses seduhnya sampai kita terhidang di meja kita. Masya Allah. Kopi enak ada di Tador. Masya Allah, insya Allah. Dan gini juga ngomong-ngomong mengenai UMKM ya, Coach. Jadi di koperasi kita ini memang ada salah satu produk namanya bebek ireng Surabaya nomor 1. Nah ini memang produk UMKM yang cukup menarik ya, karena memang kita benar-benar produksinya di Surabaya asli. Kita datangkan ke sini, dan Masya Allah. Mungkin kita tadi sudah bawa ya sampelnya, teman-teman mungkin bisa nanti coba juga nih insya Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya mampir ke Tador, bisa juga nyobain bebek irengnya. Betul. Masya Allah. Jadi si bebek ireng ini kan memang produk baru ya dari teman-teman ini. Kita di Tador juga barusan. Yang tapi memang kalau saya cobain sih cita rasanya asli Surabaya ini. Asli Surabaya. Masalah cocok nggak cocok bebas. Tapi kalau masalah bahwa ini rasanya asli Surabaya, ini asli Surabaya rasanya. Soalnya kan enak itu ukurannya berbeda ya. Yang tadi. Yang tadi disampaikan. Masya Allah. Benar-benar. Jadi mungkin Coach ini sebagai praktisi kopi yang malang melintang nih, Masya Allah, mungkin bisa berikan juga pandangan kepada yang ingin memulai bisnis kopi seperti apa, karena kan Coach juga ada kelas bisnis mengenai kopi, bagaimana mengelola kafe. Nah mungkin bisa memberikan pandangan bagaimana sih kalau kita mau memulai bisnis kopi tapi bukan cuma musiman, tapi bisa sustainable. Jadi yang pertama itu sebetulnya adalah sebelum menentukan semua yang mau disiapin buat bisnis kopi ini atau F&B ini sendiri, memang yang sering lupa itu adalah bikin rencana bisnis yang solid. Bisnis plan, karena bisnis plan itu kan tidak sekedar bahwa punya uang berapa mau dijadikan apa, tapi memang sudah ke titik bahwa arah nanti saya itu berjualan sesuatu ini, saya mau apain sih, mau saya jadikan apa sih, bagaimana saya menentukan target market saya sih, kan gitu. Nah itu kadang-kadang yang lupa gitu, karena nantinya kadang-kadang gitu bisa-bisa aja jalan bahwa udah pokoknya bikin tempat yang bagus, semua produknya enak, tapi yang tidak dihitung adalah penyusutan aset. Itu tidak terhitung. Padahal kan namanya barang dipakai itu kan ya kayak kompor aja lama-lama rusak lah ya. Betul. Nah itu kan kadang-kadang, dan kalau penggunaannya tinggi, tempat kita rame, kompor kita lebih gampang rusak. Iya dong. Orang dipakainya terus-terusan gitu ya. Nah nanti kalau itu tidak kita siapkan dari awal bahwa kita tuh bakal seramai apa sih, tempatnya itu nanti bakal kita tujukan buat siapa sih, gitu. Target market ya. Target market itu tidak disiapkan dari awal, tidak dimasukkan dalam kerangka berpikir kita pada saat kita mau memulai, itu nanti akan bikin tadi nggak sustainable. Contoh adalah begini. Misalkan kita dari awal sudah mau tempatnya yang keren, anak sekarang mungkin kenal istilahnya Japanese style, minimalis Japanese style, bla 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 itu. Dan itu kan sebetulnya diprodusnya lumayan mahal. Ternyata yang datang itu pasarnya hanya cukup untuk beli yang nilai produknya nggak terlalu tinggi. Nah, kan itu harus terhitung sebetulnya loh. Nanti kalau misalkan kita cuma jualan dengan nilai segitu, omset segitu, meskipun untung, apakah kita bisa nutup biaya produksi awal kita? Belum lagi nanti tempat itu sewa atau tidak, dan bagaimana mengelola nanti sama pemilik tempat supaya sewa itu aman lah buat kita dan segala macam. Nanti udah rame gitu. Sewanya di kan kayak gitu-gitu loh. Nah itu kan kayak gitu, itu tuh harus betul-betul solid di awal. Betul. Bahwa ini adalah rencana bisnis saya begini, uang saya kelola begini, produk akan saya bentuk begini karena saya mau
menargetkan siapa yang beli. Tempat itu saya kan tadi ya, kalau misalnya contoh tadi, kalau misalkan tempatnya untuk yang teman-teman diarahkan untuk pasar yang memang penjualannya banyak tapi nilainya rendah, berarti kan disiapkan tempat-tempat yang nyaman untuk nunggu misalkan. Karena mereka akan beli terus pergi kan gitu. Iya. Tempat nunggu aja yang nyaman. Nggak perlu dikasih wifi 100 Mbps lah, ngapain? Oh mereka cuma nunggu bentar kok. Iya kan? Tapi kebalikannya bahwa kita ngundang orang-orang yang memang mau meeting di situ berlama-lama, ya siapin sofa yang bagus lah, ya siapin wifi yang kencang Ruangan lah. yang dingin. Ruangan yang dingin lah kan. Iya. Jadi arah uangnya berbeda gitu aja. Kalau yang tadi misalkan supaya nunggunya lebih gampang gimana? Parkirannya kita gedein yang adem. Iya. Jadi mobil motor mereka tuh nyaman, dijaga dengan baik, nggak ada apa-apa. Mereka bentar balik lagi keluar misalkan sampai digratisin parkiran. Itu kan uang ya, Iya, karena kita betul. harus bayar yang jaga parkir. Tapi kebalikannya kalau yang ini, lah udah parkirannya secukupnya, yang penting ada yang jaga, tapi di dalam yang bikin nyaman. Arah uangnya dirubah jadi valet misalkan. Yes. Kita siapin tempat-tempat valet, kan jadi ke sana gitu. Jadi memang bisnis plan-nya dulu mau kemana? Bisnis plan-nya dulu harus rapi. Dibandingkan uang punya berapa itu, ya kan ini tadi ada ternyata pembiayaan syariah dari koperasi ini kan itu bisa sangat dibicarakan gitu. Tapi pada saat bisnis plan-nya nggak jelas, yang penting adalah uangnya ada, ya mau uang seberapa Yang juga mau biayai juga gimana gitu. gitu. Oh, Masya Allah, siap. Mungkin ya teman-teman, insya Allah jika ingin juga mengembangkan bisnisnya, ingin nyoba-nyoba buka kafe nih, jangan nyoba-nyoba tanpa ilmu. Gitu ya, Coach ya? Harus, betul, Jangan betul, nyoba-nyoba betul. tanpa ilmu. Ilmunya dulu Bahkan di dibanyakin. agama kita pun diajarkan, sebelum kita beramal, berilmu terlebih dahulu. Betul, Masya Allah. betul. Jadi di Takdur juga ini, Coach Rahmat ini juga bisa menyediakan pelatihan bagaimana mempersiapkan bisnis F&B yang baik dan benar. Bukan cuma baik, tapi Insya Allah, benar. insya Allah. Gitu ya. Insya Allah kita akan kembali ngobrol-ngobrol mengenai kopi dan hal yang lain insya Allah bersama Coach Rahmat. Insya Allah siang ini kita di Tador Coffee bersama Koperasi Akasya. Terima kasih Coach Terima Rahmat. kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.